pahala tu ngeri kan, kalalah tu anak ngarap apa kesempatan tu malik ya tulah kau jog dunia harus kepada khawatiran ini demen wah pahala dengan ni kebisi luik wah zalimin malik bergerombolan dengan wah zalimin lainan lain baik pahala wah aku wah bangkrut tuh nani ni nara apa-apa kemalik nara ya kangenan malik nabi unen wah wah memenu jandak milih doseng kemenung ketumpah unen dosanya lah yang kemudian ditumpah kepada orang tersebut, akhirnya dia dilempar dengan sebab dosanya aja. Dia gara-gara pun saud juga api neraka. Ngeri zaman, ngeri. Cobalah berpikir 1000 kali dulu untuk berbuat yang bersifat menyakiti sesama. Hablum minallah bagus. Ampura niki agung sinampura jangkeun jidat tebis berdiri bidang sesembayang tepacu wajib sunat ngaji teh pokok lagu muamalah cara tenden bagus pada manusia bermintaan era yang tumpah kebaikan si dengan niki saat mati pahala saluit niki yang tumpah kembali dalam sebuah majlis yang mulia niki. Mudah-mudahan yang hadir di pengajian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam urusan-urusan kita. Baik ni ke urusan yang menyangkut dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Dan mudah-mudahan yang hadir di pengajian niki diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua inginkan yang baik-baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saya berminat, saya berpikir dan melihat di tanah suci Mekah Madinah, mudah-mudahan Allah kabulkan untuk menjadi tamu-tamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikah pun tiba selapu keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin pada babun fil muraqabah di hadis yang kedua. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari seorang sahabat bernama Jundub bin Junadah dan sahabat lain yang bernama Abu Abdurrahman, asli nama beliau adalah Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanan. Jamaah yang muliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis niki ada 3 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dok tiang kami sebagai umat beliau. Telu pesan niki adalah hal yang sangat penting, baik niki menyangkut urusan tiang pelongoh dok desida Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, hubungan secara vertikal, maupun hablum minan nas, di mana tiang dan pelongoh sami le hidup dan kehidupan niki selalu kepada tersuruh, ada yang terjaga, ada yang terperbaiki, ada solah-solah baik, menjaga hubungan jok atas jok Allah Ta'ala. Tentu ini satu hal yang terus didengung-dengungkan dalam setiap khutbah Jumat, setiap khutbah hari raya, setiap khutbah nikah, yakni dengan wasiat-wasiat untuk kita semua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan,
ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam penjelasannya Imam As-Sabuni terkait tentang sabda Nabi niki dikatakan ayraqibillaha fi jami'i ahwalika wa a'malika. Berusahalah bagaimana engkau menjadi orang yang merasa terpantau, terawasi, termonitor fi jami'i ahwalika wa a'malika, dalam segala keadaan dan perbuatanmu, sawaun kunta khalian amma annas, baik sida dalam kondisi menyendiri, sunyi tiada orang, ataupun sida bersama orang banyak, fi baladika au ghariban an watanika, baik engkau di dalam kondisi terasing, jauh dari keluarga, jauh dari orang, atau kamu berada saat kamu berada di daerahmu sendiri, fil laili au fil nahar, di waktu malam ataupun di siang hari, wa fis sirri awil jihari, baik di saat sir maupun jahar. Jamaah yang tiang muliakan, saat pertama niki pesan Nabi yang sangat penting lo tiang pelunggo sami, aden ta'ara merasa te lek kehidupan teniki tiang pelunggo sami untuk takut jog desida Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur memang insyaallah saya takut jog Allah taala, mudah-mudahan terpeliharalah dia dari hal-hal yang negatif. Saat tiang pelunggo sami terjebak isi sopok pegawaian salah, nauzubillah min dzalik, saat nikalah sebenarnya tiang pelunggo sami lupa kepada Allah. Dan saya pun manusia tanpa terkecuali, status sosial napi pun entah yang jari dengan awam, dengan alim, dengan biasa, rakyat biasa maupun orang berpangkat, manusia saya nika peluang-peluang untuk melakukan kesalahan itu memang sebuah tabiat manusia. Jadi nenarak manusia sempurna, nenarak manusia gawe dosa salah. Karena Nabi sendiri katakan kullu bani Adam khata', setiap manusia berpeluang melakukan dosa salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi solusi Rasulullah katakan sesolah-solah dengan gawe salah aruan tanpa ada taubat, aruan tanpa dengan ngampun jog Allah taala. Lihat hadis sabaru niki, anjuran Nabi SAW adat selalu ingat jog Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Itulah yang disebut dengan takwa, takut kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Contoh orang yang takut jog Allah taala, dalam pembahasan kita jauh sebelumnya, kisah dengan saktamu dalam gua. Masih diingat nak pindik lagu niki? 3 sekawan, 3 sahabat tamu jog dalam gua, tiba-tiba gua nika tertutup. Nah, seteluan kemudian pada berdoa dengan masing-masing kelebihan yang mereka lakukan. Salah sikit lek satelu nika berdoa, bercurhat jog Allah taala, membaca titan, ya Allah, tiang pernah terjebak oleh satu perbuatan dosa. Niki dalam doa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini tiang pelunggo sami menemukan satu masalah yang sangat-sangat pelik. Misal Pak Kades, narak jalan keluar kita, maka di dalam napiaran ya buntulah misal. Maka di sini dalam kisah niki yang sampaikan cerita ini bahwa arak entan solusin, bahwa kita dianjurkan, disuruh, dibolehkan dalam Islam untuk bertawasul. Tawasul itu sebagai nabi bahasanya perantara.
jok Allah Ta'ala tunas napi sakan kondisi keadaan sisi terdait lagu dengan menyebut amal soleh mana yang paling ikhlas si tegawe bisa paling tulen tulus lagu karena Allah semata. Jelas niki jemaah? Dalam kisah niki seorang yang bercerita curhat jok Allah Ta'ala dengan amal solehnya niki, ya Allah, suatu ketika saya terjebak dalam sebuah dosa di mana saya punya misan tiang berangan gati lepisa kenike ingas gati unin sama niki tiang sangat mencintainya, dia juga ada rasa sama saya. So waktu tenak ke bareng istilah maaf bahasa makin untuk selingkuh, untuk kumpul kebo. Pada suatu ketika saya berikan 120 dinar, lalu kemudian tenak ke bareng di suatu tempat yang sunyi sepi. Pada saat saya sudah memungkinkan melakukan hubungan zina, nikman ampura jamaah, nikman sampai terjadi baru buka pakaian, buka segalanya, sudah dia berada di atas badan sang perempuan, maka yang perempuan ini sekedar mengingatkan waktu nikah, ittaqillah wala tafuddul khatam illa bihaqqih. Janganlah engkau lakukan, takutlah kepada Allah dendek tamak cincin nikah kecuali dengan cara yang benar, jangan dipaksakan. Ini bahasa kinayah maksudnya mah, bahwa ane mendemele gawe marak meniki kita nikah dengan cara yang baik. Langsung unin dalam curhatannya, saya kemudian meloncat hanya takut dengan sebutan takut kepada Allah. Lalu kemudian saya tinggalkan saudara misan saya tinggalkan 120 dinar yang saya berikan. Alhamdulillah saya selamat dari dosa. Makin ya Allah, tiang sedang dalam kondisi kepepet, ndek narak mentok, ndek narak ya harapan, ya Allah tunas geseran tiang batu niki agar kami bisa selamat dari kematian. Jadi cerita jamaah dimentama di dalam gua nika arak batu terik dari sebuah gunung menutup rapat sama sekali kuasa Allah Ta'ala, pintu gua nika tertutup sehingga saat telu niki tidak ada inisiatif lain kecuali Allah Ta'ala terserah urusan tenunas juga Allah Ta'ala lagu isi amal soleh yang pernah kita lakukan dengan tulus ikhlas. Jelas jamaah? Maka kuasa Allah qadarallah ndek narak dengan kadu jampi-jampi, ndek narak kadu napi kekuatan fisik, dia bergeser sendiri dengan kekuasaan Allah SWT. Nah maksud yang jamaah bahwa takutnya tiang pelungguh sami jok Allah Ta'ala mendatangkan buah yang sangat luar biasa. Berbuatnya kita karena Allah itu mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa. Secara umum pesan-pesan takwa kepada Allah niki para atur tiang sak baru ia karang gati kepada dengahe dalam mimbar masjid, baik dalam khutbah Nabi pun ayat-ayat yang dibacakan selalu bahwa takwa jok Allah Ta'ala niki insya Allah akan mendatangkan kebaikan untuk pribadi dengan takwa niki sendiri. Salah satu ayat yang menyebutkan ayat tentang niki, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la. Saya takwa jok Allah Ta'ala tican jalan keluar. Sak kedua tebeng rezeki ndak disangka-sangka bilangan ya datang. Nah sekarang aplikasi takwa di kehidupan nyata jemaah adalah sederhana saja, sederhana. Takut jok Allah Ta'ala berembentan dengan ada suara panggilan azan, kita berusaha kemudian meninggalkan kewajiban kita, pekerjaan kita untuk memenuhi dulu kebutuhan panggilan Allah. Di saat kita kemudian melakukan sesuatu yang menjadi amanah, maka kita takut kepada Allah, yakinlah
bahwa Allah berduin cara untuk menggantikan kita untuk yang lebih baik. Nikilah kemudian pesan Nabi dalam hidup dan kehidupan tiang pelungguh sami, mudah-mudahan kita bisa realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam ayat yang lain, di surat yang sama, surat At-Talaq, sabar nikah 23, di ayat yang keempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapapun yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Jadi jamaah yang tiang muliakan, insyaallah tiang det pelungguh sami bekal modal utama dalam hidup niki mut mele selamat dunia akhirat, tican molah dalam segala urusan adalah berusaha kita merasa diawasi oleh Allah, berasa kita takut kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tiang pelungguh sami jamaah tepahamin ya, Allah maha mengetahui, Rasulullah juga mengerti. Mara atur tiang sabaru nika itu sifat manusia denarak dengan de salah khilaf kelirun. Maka kata Rasulullah, atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah, susullah, kalau kamu pernah berbuat dosa, berbuat salah, lakukanlah kebaikan untuk menutup kesalahan yang sudah kamu lakukan. Paham dekenan niki? Selapu tetiang pelungguh sami ini tegawe dosa. Harak doang salah. Dia perlu saling nilai, dia perlu saling Nabi aran saling baca masing-masing kita. Lagu arahan Nabi SAW, karena sidet yang niki manusia yang tidak luput dari salah, khilaf, keliru, dia menarak gawe tersalah, maka laksanakanlah kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan menutup, menghapus kesalahan sawah si pada gawe. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus, akan menghilangkan keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Nah, dengan meniki jamaah timbullah suatu pertama optimisme diri yang pelungguh sami, sikap sifat optimis bahwa seberembe pun dosa salah tiang pelungguh, insya Allah Allah selalu siapkan penghapus dari kesalahan nikah. Sehingga dia narak istilah dengan stres, dia narak istilah dengan mungkin merasa terlalu terbebani secara kesalahan nikah sehingga berpikir hal-hal yang negatif. Jelas nikah jemaah? Ya. Sekali lagi, kita merek ke manusia, predikat itu nempel pada diri. Lagu ingat, tebeng si Allah Ta'ala. Niki, cara yang harus kita lakukan untuk hal tersebut. Nah, kaitan kanceni ke jamaah, tentu dalam hal ini ada yang berhubungan kepada Allah. Meratur tiang sabar, dan ini lepas ini. Hidup sidet yang nikin, dan ini lepas dengan dua unsur ini. Unsur jok atas, kanci unsur jok bawah. Unsur jok atas niki sabar kaitan kanca ibadah jok Allah Ta'ala, ibadah mahdoh istilahnya. Amun unsur pada manusia dari segi muamalah, cara kita. Nah, makanya Rasulullah katakan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka yang ketiga pesan Nabi, pergaulilah, berinteraksilah, bergaullah sesama manusia dengan cara yang baik. Subhanallah jamaah. Jujur, amun tetulen-tulen jauh pegangan ajaran li agamun yang belum sami, sai kancen tiak berinteraksi, berhubungan, kancen Nabi Malik bermuamalah, bergaul, maka silahkan ia terbuka gati lebar lagu tersuruh terjaga khaliqin nas bi khuluqin hasan. Salah-salah hentan pekan pada manusia. Jamaah yang muliakan, jujur, makin kita bicara tentang
hubungan kita pada manusia juga. Dalam kehidupan nyata, jujur jamaah, faktor-faktor yang kadang banyak penyebab hubungan kurang baik, bahkan yang tadinya merekat menjadi retak, yang tadinya ini terbedai saling kemosin, tiba-tiba saling sebengin. Ini ndek masyarakat marak niki. Bahkan antar intern keluar, bahkan lebih dalam malik. Kadang-kadang hubungan ini dengan tua kance anak, gara-gara menantu, ini semeton pada semeton, gara-gara pada senina. Ini ndek niki. Nabi faktor penyebab utama pertama, Nabi SAW sebutkan, man yadman lahu ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Saya bau sin jaga antara dua rahang. Nabi antara dua rahang niki, antara dua rahang Nabi jawab lisan, beweh lah secara umum, ya. Saya bau sin jaga beweh. Karena ampura jamaah, beweh niki termasuk ye kode lagu bebisi. Bahkan kata orang Arab, al-lisanu tanfudu mal, al-lisanu yanfudu mala tanfuduhul ibrah. Lidah itu bisa menembus, menusuk apa yang jarum tidak bisa menusuknya. Bahkan Malik ucapan lain dengan Arab, laqad yurja li jurhis sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Kalau tubuh terkena, kalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi bila lidah melukai hati, kemana obat akan dicari. Subhanallah, kalimat niki kalau kita renungkan jemaah, anda terbakat si batik beram, terbakat si ladik, insya Allah. Apalagi kodek-kodek terbakat jelam sembuh. Lagu omong dengan bakat si suara, bakat si ongkat, serminan dek si pelongoh desami, kadang arak dengan sampai bertahun-tahunan dan bersapaan, bahkan sampai mati. Arak dek. Ini kilah si merang searan bibih lidah niki. Maka Nabi SAW katakan, ya, saya milih selamat, jaga mulutnya. Sehingga Rasulullah dalam hadis yang lain kaitan kanceniki, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Saya beriman jok Allah Ta'ala kanci hari akhirat saera, maka muni sak solah, bicaralah yang baik, kalau tidak diam mendingan. Sarian suruh teduk wayun daripada tiak ngeraos, lagu raos seniki akan bisa menjadi racun dalam kehidupan. Jelas jamaah? Jelas. Sadar tendek bahwa lidah atau bibih bahasa lebih baik elak niki nek tak bahasa halus, ya sangat belik gati pengaruh. Nah maka ampura jamaah, Rasulullah SAW dengan ajaran-ajaran beliau jok tiang pelungguh, karena si unin tetesuru aden tetap baik terjalin harmonisasi hubungan antara kita di tengah-tengah masyarakat. Dekman Malik, maaf jamaah, Dekman Malik niki sakluwe isi kepada girang bergesekan jarin yang kita kenal dengan gibah niki. Sila jelo. Ampun jemaah, yang sebut gibah kan kalimat yang sudah umum niki. Nabi sebenarnya kena gibah. Tunas. Hah? Gibah terbaik asal kata dari goba ya gibu, bahasa Arab artinya tidak ada, tidak hadir. Itu rawas dengan niken di narak li julun. Jelas niki? Ya ran. Di sebuah hadis Nabi bersabda, atadruna manil ghibah, atadruna mal ghibah, wahai para sahabat, tahukah kalian yang namanya ghibah?
Bu, dengar pacu-pacu niki. Bapak-bapak termasuk, karena kita secara umum lah, namun dalam persoalan niki ini dapat dengan ini doang. Lagu kebanyakan, Yasin dengan Nina terkenal luwek raos. Ya, maaf dulu niki. Sekalipun penok masih dengan mame luwek raos. Tahukah kalian apa yang namanya gibah? Bahasa Nabi berketuan para sahabat lain. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Niki adab para sahabat jamaah nggih, adab dalam menuntut ilmu. Daka enjak ngetau caren adalah subhanallah. Lebih-lebih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian ketika para sahabat menjawab hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu, di saat para sahabat nden mantepeng yakin apa itu definisi sebenarnya, nden sok tahu marano, maka Rasulullah mengatakan al-ghibah itu kata beliau adalah engkau sebutkan sesuatu yang saudaramu tidak suka dengan apa yang kamu sebutkan. Dzikruka akhoka ma yakrahu. Ini jawaban Nabi. Jadi ghibah itu adalah menyebut orang lain di saat orang lain tidak di hadapan kita. Terawas dengan nyengkeun dengan nikeun denara le julun. Niki aran para sahabat kemudian berketuan. Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Maaf ya Rasulullah, sekiranya yang kami ceritakan tentang saudara kami itu dia pas sesuai dengan apa yang kami ceritakan. Jelas niki? Ndik tapak mina-mina ya Rasulullah. Ye muleun mun teu bercerita. Jelas niki? Jelas jemaah? Maksud niki cerita yang kita ceritakan kata para sahabat memang itu ya Rasulullah. Ndak dibuat bu. Cuman tahu beda ndak bercerita le julun. Orangnya sedang di luar hadapan kita. Jelas? Nabi menjawab, niki jawaban Nabi. In kunta kama taqul faqad igtabtahu. Kalau betul cerita yang kamu ceritakan kepada orang lain tentang saudaramu itu, itulah berarti kamu menggibah dia. Wa illam takun kama taqul faqad bahattahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang kamu ceritakan, itu artinya kamu membohongi dengan membuat kebohongan yang sangat besar. Bahasa titan fitnah. Jelas nih jemaah? Jelas nih niki? Kira-kira mun ya makna gibah sesuai dengan ini berarti kan bani bercerita jemaah dah kan jak? Tentu. Lagu kuncinya niki zikruka akhoka bima yakrah. Ini kuncinya le gibah niki. Itu raos dengan sak dengan nikeun dek demen teraos. Jelas ndet? Jelas. Jelas jemaah? Pengaruh gibah dalam kehidupan Nabi jemaah. Sebelum kita masuk pada ini dulu. Di dalam kitab ini Imam An-Nawawi membolehkan beberapa alasan-alasan gibah itu kita lakukan. Tapi dengan alasan-alasan yang ndes lapuun. Halo jemaah, ada dendek salah paham. Saya jelaskan dengan lengkap iki. Ndek serta merten teraus dengan nikeun deng kanggo sama sekali. Kata Imam Nawawi arah alasan-alasan kanggo. Pertama, seandainya kita ingin mencari fatwa hukum. Contoh, misal pelungguh sami orang awam ndek diketahui tentang hukum. Nah, pada beketuan ampura niki arak ya tiang ketuanan bagaimana hukum ni sopok dengan sebut tekiaran kamu tadi sebutaran dengan dia dalam gibah niki saat sebutaran dengan langsung ya ronggi ini kan kita langsung sebut nama ini inisial A
atau sebutaran langsung dikembe ia merari kance supuk nina niken dek mantu tu edah. Oh, akhirnya saat sebentar ia tersebut mula dibungkus rapi lagu ia tulen tan terhasiat ande kata ngetauk dengan nike gedak kendek merasa ni terbongkar aib, jelas jamaah, maka dia akan marah kan ia intin gibah niki sebut kelengian dengan saat dengan ikan dan teman anda ngetauk silin den lagu niki karena persoalan sebut tekiaran, maka dijawablah oleh kiai, oleh ustadz, oleh tuan guru, oleh alim ulama niki, oh itu hukumnya haram, tidak boleh. Sekedar berketuan tentang status hukum. Jelas niki? Contoh yang kedua, gibah boleh. Ampura yang menghadap Pak Kades, yang bercerita oleh Pak Kades, maaf Pak Kades, niki arak wargen deh, telu dengan A, B, C, sebutaran. Padahal sebutaran ini adalah akan menjadi saat telu niki Pak Kades sok bercerita leside enggak ngawin jam semeniki ini tahun nginam dan nyimeng. Ibu kelompok benarkoba niki tahu. Sebut tekaran. Kira-kira dan nggak tahu dengan satu sebutan keceritaan niki gedak ndek. Gedak. Lagu kembali tiang kepada aparat bercerita untuk supaya ditindak lanjut. Jelas ndek? Itu raos kelengian dengan lagu ada kemaslahatan yang kita inginkan. Ini kata Imam Nawawi boleh. Jelas niki? Atau contoh lain marane yang sabarun, contoh lain niki. Lalu tojok aparat di bawahnya dulu tojok dengan toa, ceritaan dengan toa. Entah anak sendiri teman mungkin langsung nunta dan ini niki cari ini sudah kita nasihatin. Kemungkinan enggak yang cari nih laporkan baru selesai itu baru boleh. Jelas teman? Jelas? Jelas? Yang ketiga, gibah itu boleh. Ia terbebadak jog dengan, ini kan tetap kita konteks gibah itu kita orang tidak ada ini masalahnya. Iya aku bercerita Pak Kades, tahu daran Pak Udin, anda dulu Pak Udin sambit ya. Ya penuh Pak Udin soal itu, lasan ini faham misal Pak Kades, artinya si luwe Pak Udin, ya. Anu apa maaf sabidang bucung kocet aib orang kan anden dengar si Pak Udin ampun jeluk kebetulan arah Pak Udin Riki dengan contoh sama arak tiang niki arah alhamdulillah tiang soal dek bani ini kan sekedar contoh pada marak tiang mantan lainan kado ada jaga gati dia dengan merasa tiang layak Pak Kades ampura mukara masih tiang kode amun tiang tekene locong kebetulan awak anak totak dibiluan dengan Pak Pengeluh kan locong sebutan la ilaha illallah bani kebesiak daka kendek bani membelian kapak ke sini terdeman tersebut locong padahal itu tuh otak apalagi teras-teras peteng kepada dengan ini sesuatu yang menyakitkan itu apa tertera. Coba ketuan jemaah teteraos isi dengan dak tertentu pun dia terdemen kan gedak tengge itu di kita teraos di saat itu di nara nah lagu nane dengan sampai dalam nu kocet-kocet ilocong manusia ini sehingga orang tidak salah gitu loh ndek salah sasaran kanggun lit takrifuni namun untuk Nabi pengenalan kepada orang tersebut. Jari jamaah yurgibah niki amun dek narak niat tesasolah ia tetap gibah niki ibaratan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 mendesalah
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Teibaratan insyaallah taala li ayat niki bahwa dengan sak demen begibah marak dengan sak entak bangke saudara sendiri. Tahu udah paham bahasa entak niki? Kasar sebenar, memakan. Dengan wah jari mayit terlentang apun dimakan itu mayit. Fakarihtumuhu, maka kamu jelas sangat membenci, jijik. Nah yen tan gambaran searan gibah niki. Jelas ya mah? Ibu-ibu jelas? Lagu mayit ndek. Demen tendek begibah. Asik ndek dengan begibah. Biasa temut begibah tahan tengonek-ngonek. Beda kancing ngaji marak niki mau ngonean sak delawan terbesar langgah, sak delawan tertokol si dengah jaga, si tidam jaga. Semendak tengaji maghrib jok kisah wah tebeng lelah hidap. Begibah rawas batur langan majlis engkah hisa sampai jam 10 2 jam kuat. Yenden. Lebih-lebih sak tegibah dengan sandik terdemen. Oh sayang seru terus. Maaf zaman yang muliakan, inilah ajaran-ajaran yang kita diajarkan oleh agama. Yang kedua, niki kita hablum minan nas saja kita anu dulu jamaah karena hubungan sosial niki sangat penting ya. Ya, yang bang niki? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jamaah yang muliakan, ini sebelum ghibah Allah sebut dulu sebelumnya karena ini terjadinya ghibah karena ada kadang faktor yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkan diri kalian dari berprasangka buruk. Niki pertama dulu. Ya. Berprasangka, ingat. Ada orang prasangka tapi kalau prasangka baik, baik. Lalu prasangka buruk niki yang ditekankan. Itu namanya zon. Pada jauhan diri dan membahas sidet yang langan su'u zon. Dendek girang su'u zon. Itulah perintah Allah. Saya terseru orang-orang yang beriman. Berarti amun tiang pelungguh pada diri beriman indang negati niki. Sifat dengan beriman niken dan tebeng girang berprasangka buruk. Amun wah lengin tan temikir jamaah maaf. Ya penok lain terus. Apa yang bakal terjadi ketika orang itu berburuk sangka? Di lanjutan ayatnya wala tajassasu, terlarang tekaringan karena ya belik peluang dengan namun berburuk sangka itu mencari-cari kesalahan. Tajassus sunin tebaran dalam bahasa Al-Quran. Nah ini dia minta ketahui dengan niki karingan salaan. Nah itulah lari kepada wala yaghtab ba'dukum ba'dha, milin tegibah karingan. Jelas jamaah? Jamaah jelas. Maaf boleh-boleh jamaah. Buruk sangka suatu hal yang sangat nabiaran sifat dan cara yang sangat berbahaya. Nyadun deh sila. Makin contoh nyata wah juluk niki. Pelinggih desami dalam hubungan suami istri contoh. Niki semama niki senina. Arak sinyal-sinyal ruan semama entan demen oleh nina lain. Girang. Nah bares kadang-kadang semamen London jauh hapin. Kira-kira senina niki ini husnuzon les mamen. Mulai ada unsur kecurigaan niki, curiga, berburuk sangka. Suatu ketika kemudian terdait
panggilan namanya Arif. Lagu ternyata Apipah Saaslin. Kendaitan. Ini bukan berprasangka, kan nyata. Kendaitan, tangkap basah. Mulai dari situlah timbullah kecurigaan, timbullah prasangka. Kadang-kadang ya tobat, wah mama niki lagu wah dasar memang wah nabiaran, wah kedung bakat, ketangkap basah, akhirnya timbullah selalu kecurigaan. Kalau sudah buruk sangka, maka kadang-kadang maaf jamaah, setan doang karingan berada dalam pikiran manusia. Sulit kemudian ya ini solah. Maaf beli-beli jamaah. Maaf, ampura agung sinampura. Contoh saja ucapan dengan seagak pesimis mungkin arwaneh sai jari nah ini pada doang. Buruk sangka enggak? Hah? Karena kita samakan semua, padahal belum tentu, masing-masing pribadi orang beda. Timbul prasangka ini susah kita kemudian percaya. Kalau sudah kemudian prasangka semakin besar, maka kita akan tajasus. Karena dia terdemen wah karingan dengan nike ya terboyak-boyak kesalahan. Baru li awal tiang sebut saaran si tiang manusia niki merek predikat itu nyandang kita semua namanya manusia denara manusia sempur. Contoh saja anden tiang doang niki hamun demele 24 jam dah awasin ke selama setahun doang dai dendek kesalahan ke dai dendek. Jadi ini dia diet teh, arak doang. Saya ingat sidet yang manusia. Tapi ingat jamaah, ini dilarang oleh Allah. Wala tajassasu, dendek tajasus. Karena apa? Mencari-cari kesalahan itu dengan niat yang diunsur awal adalah kedengkian, ini akan menimbulkan bagdok, permusuhan di tengah-tengah kita. Jelas jamaah niki? Jelas. Nah, sehingga kenapa kemudian Rasulullah di hadis yang singkat baru niki, pesan yang singkat tapi padat, ini adalah satu-satunya nabiaran cara sak tajah di si baginda Nabi ada yang tetap hubungan atas sholah, hubungan tujuh pada manusia bagus. Awal baru kan tersuruh terjaga hubungan tujuh Allah Ta'ala. Tingkatkan ibadah, sholat kita jaga, puasa yang berpuasa silahkan puasa, baca Quran, sembahyang sunat, ngaji, marak meniki semua. Tapi jamaah, dan remehan bahwa hubungan pada manusia yang teniki, ia belik gati pengaruh saera secara tidak langsung akan kita diambil kita punya amal kebaikan sama orang yang pernah kita sakiti. Nikmat lek dunia dulu. Nah maka oleh karena itu kita harus bisa-bisa jaga diri. Tahu-tahu karena maaf jamaah, amun tiang ingat sebuah hadis Nabi tentang muflis. Mungkin pernah dengar niki. Muflis itu kata Nabi adalah dengan amun bahasa sidet yang muflis ini kan bangkrut. Dengan era waktu dia meninggal dunia, dia membawa pahala kebaikan yang besar. Ya luwek gati pahala jauh mati. Si oleh dunia ya rajin sembahyang, ya rajin ngaji, ya rajin tahajud, ya rajin bersedekah, ya rajin puasa. Pokok kebaikan-kebaikan wah luar biasa. Tapi kata Rasulullah SAW, sayang sekali orang ini juga hubungan sama manusianya kurang baik. Bentan contohan suka syatamahada, suka mencaci orang, girang hina dengan, girang remehan dengan, girang ngolok dengan. Sementara ini saya milih jamaah, saya tolok, saya milih tolok. Sakit tendek tolok.
diremehkan, sakit tendek. Nah ini amun dengan sakit terus ndien tahu ngebales, ndien tahu ngelawan, maka ini sudah aset bagi dia untuk mengambil kebaikan orang yang menyakiti dia. Jelas? Artin bahasa Jawa mah wah mau wah pahala gratis langan dengan saya sakiti ini niki. Piran tahun tebeng era ninarak dengan nyaur si kepeng benang harta benda era di akhirat dengan nyaur si amal era pegawaian. Jelas niki? Wa qadhafa hadza. Munin di dalam hadis niki pernah tuduh orang, menuduh, apalagi Malik niki benembangan tertuduh ndak tuh gawe. Ini paling ini dinarak dengan lain selain ini. Gedak ndek dengan saya tertuduh. Niki kan bahasa tuduhan niki adalah dengan niki dinarak wah gawe lagu niat paran. Ini kan menuduh. Tertuduh gawe salah sementara den wah gawe. Den bani dengan niki ngelawan. Den tahu ngemalas dengan niki. Maka dia diam, tapi tetap merasa tersakiti dan terima. Maka ara wah tabungan kebaikan untuk dia ambil era oleh dengan satu wa akala malahada Malik dengan memakan harta orang lain, mengambil harta orang lain. Contoh dalam kehidupan sosial niki, maaf jangan muliakan. Contoh contoh niki, contoh sehingga kepeng batur berjanjin tak nulakan seminggu atau 2 minggu jangan teri air maten ada teperiakan, lalu tiba-tiba dengan niki dia menuah mau telang sama sekali, zalim deh, sakit jangan telang sama sekali. Oke sudah, jangan buat tahun-tahunan puluhan tahun telang cerita malah tidak ada harapan, tapi tetap ini hablum minannas. Maka era dengan nike siap harus mau tidak mau untuk bayar di akhirat. Nabi sehingga bayar amal solehnya. Jelas niki? Contoh lain, niki sudah berdua tanah pekarangan, baik le kebon, le bangkat, le leleah, le kampung, le gubuk. Niki patok, ampure nganjang biasa segi 4 Pak Kades kan? Segi 4. Sida melen de nyuter, sida melen deh buat tembok penyengkar. Biasanya ampura Pak Kades kalau buat patok begini di mana posisi tanah ini si A punya, ini sebelahnya si B. Ini apa batasnya niki di tengah-tengah? Apa pul di tanah ini contoh si A punya. Ini sebidang ini si B. Ini si C, ini si D. Biasa tahu dengan kolok pelatok niki mbe tahu. Di tengah-tengah antara kedua belah pihak. Ampun yang sampaikan ini karena ia terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang ingin yang sampaikan pesan adalah Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil tanah hak orang lain 1 jengkal saja, dendek sedepe, dendek semeter, 1 jengkal saja, maka Allah akan menggulung dia dengan 7 lapisan bumi. Man dzulima qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sabi aradin. Rasulullah bersabda dengan artinya marak baru nikah. Saya bait tanah dengan arti selain diri temesa, entah semeton, entah nak sai, entah hamak sai, entah tetangga, entah sai pun sejengkal doang yang baik, maka ndek rede dengan niki. Ini kata inti ndek rede, merasa tersakiti, merasa terzalimi. Maka era yang terlilit si pitu lapisan bumi yang ke bawah niki. Maka solusi jamaah, langsung solusi yang berikan niki patok 4 saat longgoh mau nembok, siang sarankan anden niki tengah-tengah biasa tahun garis tengah di napi naran niki patok niki segera de kira-kira side ya bangkrut ya jelang isi kira-kira 3-4 senti jaga sarian dengan baik langan dalam, menjaga keamanan, keselamatan. Dendek ngembaik justru langan
Paham tadi zaman niki? Ini si D punya ini. Ini si B. Dendek malah pas le luah niki terdengar baik. Jelas? Tahu ataupun tidak tahu si tetangga sebelah niki, yang jelas zalim itu Allah Maha melihat. Allah Maha tahu. Apalagi yang tiap nyutar mana-mana sehari dua kan pire lalu hanya 3 sen dan sampai baik ya. Jelas nih coba. Lalu kadang maaf, ini searan itu manusia sifat tamak, rakus, ndek tengerti, ndek tepaham hukum Allah Ta'ala dan kanggo marak meniki era konsekuensi di akhirat. Kesebutan bersama niki masih belu oleh hadis niki, tapi konsekuensi era di akhirat. Misal si A niki hablum minallah bagus, ampura niki agung sinampura, jangkeun jidat tebis berdiri bidang sesembayang tepacu wajib sunat ngaji teh pokok di hadapan masyarakat itu teparan orang alim wah lagu muamalah cara tenden bagus pada manusia berbentan era yang tumpah kebaikan si dengan niki saat mati pahala saluwe niki yang tumpah saya lainnya tumpah saya doang spira keluwen dengan sawah zalimin waktu nolek. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak jelas, ibu-ibu jelas. Amun anda berjawab jasi delalah jaga mah op menon. Hah? Cukup? Lemak tersambung ya? Jelas enden? Ya kena tiang ampura mohon maaf amun teduk niki ada dua pikir ke? Ya apakah satu ndek jelas gati suara niki langan nonek sehingga ndek de fokus, kedua si lelah melen daruan tengkahan hambe ni ya lanjut apa cukup nggih menon sila lanjut apa cukup angkai ragu ya saru-saru tanda berjawab soal ya kena lanjut ndek ya kena op padahal niki ampura jamaah dia penting sekali niki saya nggak jujur jamaah nggih si tiang kelelah ta jujur doang ibadah dah kanjat sembayang niki doang ya kembali lo anak jamaah 5 kali sembayang dengan sunat niki nunduk nungke jamaah amun teriak lakar di rakyat maut kembali lo gawe ngaji marak meniki kelelah ta tokol bele-bale sekarang sampai ngupi ngeteh berokok terus ya misal marawi pada ngorban pada segala-gala kan maaf niki tegawe dari niat umat tesak umat tepiran umat tesak era kan tegawe kebaikan niki dari niat umat terak jadi sangun tesak era lagu sementara bu era demen 200 diri ke pun berdiri dengan ngantih mele bait pahalan tebeng endek dendek berbeng sudah berutang ibaratnya nani le dunia teketawa tarak kepeng keluwe si dengan nike sementara dengan nike ya berutang itu berutang dunia apa tetantih nuntule misal jauh kepeng luwe aneh nani si de nenara alasan ini si de bejauh kepeng dia aku tebarak pok ngantih ya ada berbeng dek hah ya ada berbeng dek jelaskan contoh niki si de baru dulu jauh kepeng terketawa ni impun anu dia ya mau kepeng dia baru kira 100 juta saling telpon nih si A ni mau kepeng entah terlalu PT berderet dengan ganjen 20 le balik ngantih sila ton le sekepat non datang jauh plastik berbagai kabar alhamdulillah saya serius dengan sawah saya tahu udah berhutang doang saya kira baru keluar 20 wajah-wajah seyarak doang no 2 juta no 10 no 5 paham doa sida berarti aneh apa cerita ndet dia ya kita mau kabar nih sida jauh kepeng dia ulek nane wi sida bersebut alasan dan keman mau wi alasan macam nane jani ya itu jauh plastik oke amun anda jadu main ni telpon nah wah dia tahu wah ngilas istilahnya
Jadi sahur deh pendek. Ah? Coba deh sahur deh. 20 ya gerbak dah. Hah? Nah maksud ketiang jamaah, era le akhirat ni ke itu selapu atau penggitan luan hasil luan amal ibadah te. Apa terkeriung si seluik dengan sawah te zalimin lain, mau tidak mau, suka tidak suka, rela harus bayar, dan bayarnya pakai amal pahalin tuh. Ngeri kan? Kelalah tuh anang apa kesempatan temalik ya tulah kojok dunia, tulah kojok dunia temete malik. Ini tidak ada cerita kita udah mati hidup kembali di nara. Nyesal tende. Dan bahu cara makin arane maaf udah semeton sekali doang yang enggak modal keni selain lain untuk akhirat. Ndek. Dengan pun mungkin masih ya menu nih dengan nih wah berbagi masih. Nah terus jeleknya malik nyawa harus pada khawatiran ini demen wah pahalun dengan ike bisi luwe wah zalimin malik bergerombolan dengan wah zalimin lainan lain datang ya kan ada cerita dengan tasawuran nih maya aku yang melek tasawuran yang baik pahalun oh aku wah bangkrut wah nane ini denara apa-apa kemalik denara ya kangenan malik nabi unen mah oh mau jandek meleh doseng kemenung ketumpah unen dosanya lah yang kemudian ditumpah kepada orang tersebut, akhirnya dia dilempar dengan sebab dosanya. Jadi ya gara-gara pun desaut dok api neraka, ngeri jamaah, ngeri. Nah ya maksud ketiang nikil pengajian kita ini, cobalah berpikir 1000 kali dulu untuk berbuat yang bersifat menyakiti sesama. Jelas? Arak mau ada jamaah? Hah? Mudah-mudahan ada yang bausit pada amalan. Mudah-mudahan bausit pada Nabi Nunas Allah Ta'ala ada tetap minimalisir diri tuh. Ada dedek baik erak dengan yang ngantih-ngantih milih baik pahalan tuh. Ibarat baru lihat dunia niki kelelah titu sungai marak botor dan usang tuh. Wah entek kepeng teluik tiba-tiba niat terbaik. Nauzubillah min dzalik. Mungkin ini yang bisa yang sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan petunjuk. Pertama, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, karena itulah bekal modal sangu saya terjauh pada mati. Yang kedua, kurangilah kezaliman-kezaliman untuk antara kita sesama. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sila kalau ada yang mau bertanya seputaran niki yang persilahkan. Sila. Oh di luar tema nggih sila. Di gerakan sholat itu ada saya lihat sama pindahan dari gerakan saat yang satu ke saat yang kedua dan langsung resmi ke apakah itu termasuk Cuma nih nah baik masalah sembayang niki jamaah satu bertanya untuk semua nggih masalah tumak ninah niki sambe terkena tumak ninah dalam sholat amun terbaik secara makna tumak ninah niki ketenangan aden searak tumak ninah unin bahasa titen ada tendot duduk sekedi untuk mencari ketenangan dalam sholat. Nah salah satu yang ditanyakan baru oleh perpindahan rakaat misal makin rakaat pertama ya tojok rakaat contoh hampura di saat kita sudah sujud yang kedua terus kita mau naik rakaat yang kedua ndot terjuluk marak meniki semendak niki ini yang disebut tumak ninah nggih. Ndot semendak niki nenarak terbaca semendak ya rantu ini diam sejenak dari Nabi aran satu rukun ke rukun berikutnya jelas lihat niki contoh sekali lagi ini narak dengan kadang demenwah sujud ya anjak rakaat kedua Allahu Akbar ya langsung ini berarti ndek tumak ninah dalam sholatnya
Jelas niki? Sekali-sekali saat sujud yang kedua Allahu Akbar ya tujuh kedua mau tujuh lundot marak meniki semendak baru teturas. Jelas nih? Imam pun marak meniki lantung makmum. Jadi ini dalam sholat disebut dengan niki dah tumak nina haran jamaah ruku. Demen dah tutup ruku sami Allahu liman hamidah. Tersuruh terbaca Rabbana walakal hamd. Nah engkah niki doang jari nuah tumak nina siniki. Amun dah tahu bacaan sabeluan arak malik Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Andai suatu saat lewatlah pada jari makmum le embejak apun belu misal pengancang dengan di saat iktidal kan iktidal arak niki. Andai arak dengan nganjang agak beluan berarti arak bacaan satanjuran si Nabi ya belu bacaan. Lagu sak kata di sisi detiang selama niki hanya Rabbana walakal hamdang. Amun lengkapnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Baru nengkah niki. Atau sabeluan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Niki begak belum tak nganjang lagu amun tak terapa ni misal yang dekuah kadu le pelongo sami niki ndak salaun sandek ngerti subhanallah hunin. Karena den paham. Nah, setidaknya ia jari tumak nina. Jadi dendek niki kena den arak tumak nina. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Langsung. Niki ndek tumak nina haran. Jelas? Baik. Haram Malik. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.